Nah, ketika di dalam kamar tersebut, ruangan tersebut, si Mbak Nini ini tiba-tiba mencium si Gani, Pak. Kalau kamu mau apa yang kamu inginkan terwujud, kamu harus ngelakuin apa yang saya perintahkan, kata Mbak Nini. Halo brother and sister semuanya, kembali lagi ya Pak di channel gua Rahmat RMT. Kaget boleh, jantungan jangan. Nah, kali ini seperti biasa kita akan bercerita tentang kisah horor lagi nih Pak. Dan juga kisah horor kali ini menurut gua agak lucu juga ya Pak ya. Dimana cerita horor kali ini menceritakan seseorang yang jatuh cinta pada pandangan pertama. Bukannya berjuang secara sportif, si cowok ini malah melakukan ritual pelet untuk mendapatkan sang pujaan hati. Nah, serunya lagi, ketika dia sampai di tempat dukun tersebut, ternyata dukunnya cabul. Nah, penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung aja zona hitam. Zona hitam di mari, kalau kaget jangan lari. Cerita ini dialami oleh seseorang pria yang bernama si Gani. Nah, pada saat itu, si Gani ini datang ke acara pernikahan temennya. Dan pada saat itu pula, dia bertemu dengan seseorang gadis yang meluluhkan hatinya dengan pandangan pertama gitu Pak. Setelah dicari tahu, ternyata si wanita ini bernama si Dewi. Tapi, sayangnya lagi Pak, si Dewi ini ternyata sudah punya cowok, sudah punya pacar lah gitu. Namun, kekuatan cinta dari si Gani mengalahkan sifat keputusasaannya. Dia terus berjuang untuk mendapatkan sang pujaan hati. Dan juga Pak, entah secara kebetulan atau gimana, ternyata si Dewi ini merupakan guru les dari adiknya si Gani. Jadi si Gani ini punya adik cewek yang bernama si Ratna. Nah, si Ratna ini ternyata ikut latihan les di tempat si Dewi. Nah, langsunglah di situ si Gani cari-cari kesempatan, Pak. Pura-pura nganterin adeknya, pura-pura jemput adeknya, padahal niatnya lain. Ya udah nih, berangkatlah si Gani untuk jemput adeknya yang les di tempat si Dewi. Bukannya bahagia melihat sang pujaan hati, ternyata di sana si Dewi malah berduaan dengan cowoknya. Waduh. Dalam perjalanan pulang ke rumah, si Gani menanyakan kepada si adeknya apakah betul itu pacarnya si Ibu Dewi. Iyalah bang, kan wajar aja, Ibu Dewi kan juga cantik dan juga cowoknya juga ganteng, gak kayak abang. Sebenarnya ya, si Gani ini kalau dia mau berjuang dengan cara sportif pun bisa aja sih ngedapetin si Dewi. Karena ya emang fisiknya juga bagus si Gani Pak. Dia punya badan yang tinggi, juga kulitnya juga kuning langsat, dan jadi ya masih bisa lah bersaing. Tapi si Gani ini tipikal orang yang kayak nggak mau berjuang. Mau dapat sesuatu yang besar tapi nggak mau berjuang. Nah, bukannya berjuang dengan cara sportif, si Gani ini malah berpikiran untuk pergi ke tempat dukun. Nah, kebetulan banget nih, si Gani ini pernah dengar bahwasanya di kampung sebelah itu ada seorang dukun terkenal gitu Pak. Nah, langsung aja tuh kebesokan harinya, si Gani ini pun langsung berangkat ke tempat temennya, yang dimana temennya ini tahu betul informasi tentang dukun tersebut. Bro, bukain pintunya bro, gua Gani. Ya sabar guys. Setelah sampai di rumah temennya, nggak pakai lama lagi langsung ditanyain tuh tentang informasi dukun tersebut. Temennya bilang bahwa si dukun itu bernama si Bu Nini. Nah, Bu Nini ini merupakan dukun yang muda juga Pak, berusia sekitar 20-an tahun juga Pak.
Dia merupakan dukun yang terkenal juga karena banyak orang-orang yang datang ke sana dan kembali dengan hasil yang memuaskan. Katanya dia itu dapat ilmunya itu dari turun-temurun dari keluarganya gitu Pak. Dan juga si dukunnya ini ternyata punya sifat genit. Ah, genit? Ah, yang bener lu. Tapi bodo amat lah. Yang penting gue bisa dapetin kata si Gani. Nah, keesokan harinya, di pagi yang cerah dengan semangat membara, si Gani berangkat ke tempat dukun itu, Pak. Walaupun sebenarnya medan perjalanan menuju ke tempat dukun yang ada di kampung sebelah itu lumayan susah, karena dia harus melalui jalan yang menanjak dan juga menurun gitu, Pak. Tapi walaupun jalannya menurun, semangat dan tekadnya tidak menurun, Pak. Tetap stabil. Uhuy. Nah, akhirnya si Gani ini sampai di alamat dukun tersebut, Pak. Terlihat lapangan dan pekarangan rumah yang cukup besar. Di sana terdapat dua rumah. Satu rumahnya yang kayak kesannya modern, dan satunya lagi rumahnya kayak padepokan gitu, Pak. Dan rumah padepokan itu ternyata adalah rumah tempat prakteknya si dukun ini tadi, Pak. Di sana juga terlihat banyak sekali ojek yang datang dan juga yang menjemput pelanggan. Dan terlihat banyak sekali orang yang mengantri di sana sampai 2 baris. Sebelum masuk ke ruangan, si Gani diminta untuk mengambil nomor antrian. Udah kayak di puskesmas aja, Pak. Ya udah tuh, udah dapat nomor antrian. Si Gani ini berada di urutan nomor antrian nomor 6. Kemudian dia duduk tuh. Tak lama setelah itu, nomor antriannya kemudian dipanggil. Nomor 6, nomor 6. Iya, Pak, kata Gani. Nah, di situ awal pertama kali si Gani bertemu dengan Mbah Nini. Di sana Bu Nini berpakaian serba hitam dengan ikat kepala hitam, baju hitam, lipstik hitam, make up hitam, yang terang cuman koteknya aja. Ya udah tuh ditanyain, "Mau apa anak ganteng?" Buset dah. Ini Mbah, Bang Jonan jangan Mbah. Saya kan masih muda, panggilnya Mbak aja. iya Mbak. Kira-kira Mbak bisa nggak bantu saya biar wanita yang ada di foto ini bisa tergila-gila sama saya? Emang kamu udah coba nyatain cinta? Kata si mbaknya. Belum sih Mbah, kata Gani. Setelah itu si mbak ini memberikan si Gani sebuah air. Dia memerintahkan Gani untuk memberikan air ini kepada si Dewi, yang nantinya biar si Dewi bisa minum air ini. Ya udah tuh, pulanglah si Gani. Namun sebelum pulang, sempat-sempatnya si Mbak Dukun ini minta nomornya si Gani. Bener-bener genit sih. Setelah itu, dalam perjalanan pulang, si Gani pun bersemangat untuk jemput adeknya si Ratna, biar dia bisa sekaligus ketemu sama si Dewi. Nah, dia mikirin tuh, gimana caranya biar si Dewi minum air pemberiannya. Tak lama setelah itu, akhirnya si Gani sampai di tempat les menarinya si Dewi. Di sana dia berpura-pura membagikan air minum gitu, Pak. Tak lupa juga dia memberikan air minum dari si dukun tadi kepada si Dewi. Ini tadi aku beli air lebih, jadi biar aku bagi-bagiin aja. Dan ini juga untuk kamu, katanya. Wah, baik banget nih, pikir si Dewi. Gak taunya kena jebakan Batman tuh. Setelah itu kemudian si Dewi meminum air itu, Pak. Namun apakah yang terjadi? Nah, setelah itu datanglah cowoknya si Dewi, dan dia ngajak pulang si Dewi. "Mas, aku duluan ya," kata si Dewi. "Oh iya," kata Gani. Di situ si Gani udah mulai curiga. Kok ini airnya nggak bereaksi ya? Kok mereka malah makin deket? Ya udahlah. Setelah itu si Gani pun pulang bersama si Ratna. Setelah di rumah, si Gani ini pun menelpon si Mbak Dukun tadi. Ini kenapa kok nggak ada reaksinya? Padahal aku udah kasih airnya. Oh, nggak secepat itu. Kamu
harus nunggu 1 sampai 2 hari lagi. Kalau kamu mau cepet, datang aja ke tempat Mbah. Nanti biar kamu langsung diprioritaskan aja sama Mbak. Kalau kamu mau, kamu bisa datang malam Jumat ini. Ya udah tuh, si Gani gak pikir panjang. Yang penting dia bisa dapetin si Dewi. Nah, pada malam Jumat itu dia pun berangkat ke tempat si Mbak Nini. Nah, ketika sampai di sana, si Gani ini juga agak bingung. Kok sepi ya? Biasanya kan rame. Nah, ternyata kalau hari Jumat itu prakteknya cuma sampai jam 10 aja. Ya udah tuh, karena gak ada orang, si Gani langsung masuk. Setelah itu, si Mbak Nini membawa si Gani ke tempat sebuah ruangan. Di situ ada 3 ruangan, Pak. Ruangan tamu, ruangan praktek, sama ada ruangan kosong lagi tuh di ujung. Nah, ketika di dalam kamar tersebut, ruangan tersebut, si Mbak Nini ini tiba-tiba mencium si Gani, Pak. Kalau kamu mau apa yang kamu inginkan terwujud, kamu harus ngelakuin apa yang saya perintahkan, kata Mbak Nini. Disitulah si Gani pertama kali melakukan hubungan terlarang dengan seorang dukun cabul. Nah, setelah melakukan ritual tersebut, akhirnya si Gani pun pulang dan berharap si Dewi sudah mulai ada perasaan untuknya. Tapi nyatanya, Pak, beberapa hari setelah itu gak ada sama sekali perubahan. Yang ada malah si Dewi menjauhi si Gani. Kata si dukun ini, semakin dia sering melakukan hal tersebut, maka akan semakin cepat. Akhirnya si Gani pun mengiyakan aja, Pak. Mereka pun terus mengulangi ritual tersebut sampai beberapa bulan, Pak. Tapi ternyata hasilnya nihil. Si Dewi masih aja tuh lengket sama cowoknya. Dan juga si Dewi terlihat seperti biasa-biasa aja sama si Gani. Gak ada perubahan sama sekali gitu, Pak. Akhirnya si Gani pun tersadar gitu, Pak. Dia melakukan hal yang salah gitu. Si Gani merasa dibodoh-bodohin, Pak. Dia merasa udah gak dapat si Dewi, dia malah kayak melakukan hubungan dengan dukun gitu, Pak. Nah, si Gani pun bertekad untuk mengakhiri semua ini. Dia udah pengen ngelupain semuanya. Dia udah gak pengen lagi ngejar si Dewi dan dia ingin berhenti berhubungan dengan Mbak Dini. Pada hari itu, si Gani datang ke tempat Mbak Nini. Dia menyatakan dia udah gak sanggup, dia udah nyerah dan dia gak pengen lagi ngejar si Dewi. Tapi ternyata jawaban dari Mbak Nini itu agak lain, Pak. Mbak Nini ngomong bahwasanya dia itu suka sama Gani dan dia gak pengen si Gani didapetin sama orang lain. Mendengar hal tersebut, si Gani pun langsung menjauh dari tempat itu. Tapi si Mbak Nini berpesan bahwasanya dia tidak akan bisa kabur dengan semudah itu. Setelah itu si Gani langsung buru-buru balik ke rumahnya. Di situ si Gani udah bener-bener bertobat dan gak pengen lagi mengulangi hal itu. Tapi ternyata gak semudah itu, Pak. Si Gani ini tinggal sama 4 orang di rumah itu. Ayahnya, ibunya, adeknya, sama pembantu. Pembantunya ini kan gak kerja sampai malam, jadi malam itu dia udah pulang. Sedangkan ayah, ibu, dan adeknya itu lagi keluar untuk jalan. Tinggallah si Gani sendirian di rumah. Ketika itu si Gani mau tidur malam itu, Pak. Tiba-tiba dia mendengar atapnya itu seperti kayak ada orang jatuhin pasir gitu, Pak. Nah, setelah itu dia mendengar kayak ada batu yang dilemparin ke atas atapnya gitu, Pak. Gedubrak, gedubrak gitu. Setelah itu kan refleks nih si Gani nengok ke atas. Ternyata tiba-tiba dia melihat ada sesosok kayak makhluk gitu, Pak, di atas. Makhluk tersebut tersenyum melihat ke arah Gani. Gani yang takut kemudian langsung keluar dari kamarnya menuju ke ruang tamu. Itu tadi nyata atau enggak sih? Apakah aku sedang berhalusinasi, kata Gani. Ya udahlah, daripada aku takut mending aku hidupin aja nih TV. Dihidupinlah TV sama si Gani. Kemudian dia nonton TV dan akhirnya tertidur di ruang tamu itu, Pak. Di dalam tidurnya itu,
si Gani tiba-tiba bermimpi, Pak. Dia berada di sebuah tempat yang dimana tempat itu udah nggak asing lagi, yaitu di rumahnya si Mbak Nini. Di situ si Gani bertemu dengan Mbak Nini yang menggunakan pakaian serba tipis dengan niatan untuk menggoda si Gani kembali. Namun si Gani mencoba memberontak, tetapi apa daya tubuh si Gani tidak bisa bergerak, Pak. Dan ternyata ada seekor ular yang sangat besar sedang melilit badannya si Gani. Ular itu menghadap ke Gani dan terlihat sangat marah. Si Gani gak bisa apa-apa, dia gak bisa bergerak, gak bisa berontak, dan dia cuma bisa berdoa. Nah, akhirnya syukurnya si Gani terbangun, Pak, dari mimpinya. Dengan napas tersenggak-senggak, seakan-akan itu adalah kejadian yang sangat-sangat nyata. Itu tadi mimpi atau enggak ya? Kok kayak nyata banget. Beberapa hari setelahnya, si Gani udah nggak ada lagi tuh mengalami gangguan. Dia berpikir, alhamdulillah nih, kayaknya udah nggak ada gangguan lagi. Tapi ternyata dia salah, Pak. Pada malam itu dia mendapatkan gangguan kembali. Pada malam itu, tepat pada malam Jumat Kliwon, bulan purnama bersinar dengan terang. Lagi-lagi si Gani ini sendiri lagi di rumah, Pak, karena orang tua dan adanya tadi lagi pergi jalan. Nah, di situ si Gani ini duduk di ruang tamu. Kemudian dia mendengar suara pintu dari rumahnya itu terbuka. Tret. Ketika Gani menoleh ke arah pintu tersebut, ternyata Mbak Nini datang berkunjung ke rumahnya. Di situ Mbak Nini memakai pakaian serba merah. Nah, dan juga di belakangnya Mbak Nini ini terlihat banyak sekali makhluk-makhluk goib yang tak kasat mata, seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, dan sebagainya. Dan tiba-tiba lagi badan si Gani ini tidak bisa bergerak. Bu Nini kemudian mendekatinya dan menjeramahi tubuhnya. Si Gani yang tidak bisa bergerak hanya bisa pasrah dan bertutup mata. Nah, keesokan paginya si Gani terbangun. Dia terkejut karena posisi tidurnya itu berada di lantai gitu, Pak. Dan juga dia merasa sekujur badannya kayak pegel, kayak melakukan aktivitas berat gitu, Pak. Dia juga kebingungan apakah yang malam tadi adalah kenyataan ataukah hanya sebuah mimpi. Si Gani pun mencoba untuk menenangkan diri. Dia mencoba mencari jalan keluar untuk menghentikan semua ini, Pak. Dia kemudian berinisiatif untuk pergi ke tempat seorang ustadz. Nah, setelah sampai di sana, dia menceritakan semua hal yang dia lakukan. Bahwasanya dia sudah melakukan hal-hal yang tidak benar, dan juga dia sempat melakukan hubungan terlarang dengan dukun. Ya udah tuh, setelah itu si Pak Ustadznya ini menyarankan si Gani untuk mengambil wudhu, Pak. Setelah berwudhu, si Gani kemudian diruqyah sama Pak Ustadz. Dan tak lama setelah itu si Gani pun muntah, dan muntahnya itu kayak kental banget, warna hitam gitu, Pak. Dan juga baunya yang sangat-sangat menyengat. Setelah diruqyah, si Gani ini merasakan tubuhnya itu kayak kehilangan banyak energi, kayak lemes gitu, Pak. Dan juga proses ruqyahnya si Gani ini tidak hanya dilakukan satu kali saja, tetapi beberapa kali. Walaupun dalam proses ruqyah ini si Gani itu sempat mengalami beberapa kali sakit, tapi tekadnya yang kuat untuk berhenti dan keluar dari masalah itu, si Gani terus melanjutkannya. Dan alhamdulillahnya akhirnya si Gani pun bisa terlepas dari gangguannya Mbak Nini. Buat kalian yang punya cerita horor dan mau dibagikan kepada Raskuat semuanya, boleh banget nih kirim ke email aku atau hubungi nomor WhatsApp yang tertera. Dan tak lama setelah itu, si Gani pun memutuskan untuk menikah. Tetapi dia menikah bukan dengan si Dewi. Nah, bagaimana nasibnya dengan si Dewi? Pasti kalian mikir Dewi juga nikah sama pacarnya kan? Iya, bener banget, Pak. Akhirnya si Dewi juga menikah dengan pacarnya. Sebelum itu, si Gani juga udah pernah jujur sama si Dewi bahwasanya dulu itu dia udah pernah melet si Dewi. Tapi dengan kemurahan hatinya, si Dewi pun memaafkan si Gani. Setelah itu, si Dewi pun juga melakukan proses ruqyah.
Dan akhirnya sekarang mereka pun hidup masing-masing dengan keluarga mereka. Nah, semoga kalian bisa menyimpulkan pesan penting dari cerita ini, Pak ya. Dan gimana? Jantung aman, sedia payung sebelum hujan, dekati Tuhan sudah pasti aman. Neraka sudah menunggu mereka bagi orang-orang yang meminta pertolongan selain kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti kita nggak akan ketemu lagi, Beb, kalau kamu nggak subscribe. Saya Rahmat di sini yang bikin jantung Anda kacau. Izin pamit. Wacau.